Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun maksud dilaksanakan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, dan sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak lagi. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah ke atas, dari pangkal kaki ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Pijat refleksi ini merupakan stimulasi saraf yang terhubung dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila salah satu organ tubuh mengalami kelainan, dapat disembuhkan dengan pijatan refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kiri sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Maka mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan setelah dilaksanakan pijat urut ini, biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret. Justru setelah dipijat maka tubuh akan sakit semua. Hal itu tidak usah khawatir, tidak apa-apa dan tidak perlu diobati, karena itu merupakan proses detoksifikasi. Nanti beberapa saat kemudian akan hilang dan tubuh akan terasa menjadi enteng. Kaki kanan terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan ya, minyak itu harus cukup, karena apabila kekurangan minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut memijat kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dipastikan nantinya permasalahan di seputar kaki nanti akan selesai. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut ke pemijatan bagian pantat. Caranya, mula-mula pantat dipijat-pijat ya, sehingga permasalahan di seputar pantat mulai dari kebas, kemeng, sakit, linu dan sebagainya nanti akan hilang ya. Secara umum yang perlu diperhatikan dalam proses terapi pijat urut ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus ditanya lebih dahulu untuk menentukan pijatan yang pas. Jadi di samping pasien sembuh dari segala penyakitnya, maka si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada daerah pantat ini ya perlu diberi perhatian khusus karena di sini merupakan pusat pergerakan. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan ya di seputar pantat khususnya, sehingga akan menambah kekuatan dalam pemijatan. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut dengan pemijatan dari pinggang sampai ke punggung. Caranya, mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya, dari bawah ke atas. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Dan di tulang belakang pula terdapat produksi sel-sel darah merah ya. Karena itu perlu dilakukan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu tulang belakang dipijat-pijat ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Nah, seperti inilah terapi pijat urut ya, yang sedikit berbeda dengan pijatan atau jenis pijatan yang lain ya, dimana harus melepas pakaian, kemudian tubuh dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok ya. Terapi pijat urut ini sebenarnya merupakan warisan dari nenek moyang kita ya, dimana kita tinggal melestarikannya
dan merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya, di mana pemakaian obat kimia cenderung memberikan dampak negatif ya, di mana bahan aktif obat-obatan kimia terakumulasi dan sulit untuk diurai dan bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Kemudian kita juga menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat, baik ke kiri maupun ke kanan secara bergantian. Langkah ini dimaksudkan untuk menambah kekuatan dalam pemijatan ya. Cara pemijatan pinggang sampai ke punggung seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Bisa juga dengan menggunakan siku tangan kanan kita ya. Lanjut, tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita berikan pijatan refleksi ya. Kemudian tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan diberikan pijatan lagi ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa pijatan dari pinggang sampai ke punggung itu tidak ada yang terlewatkan. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda ya, agar Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda dan tanpa harus menggunakan jasa pemijat orang lain, apalagi yang memijat laki-laki ya. Oleh karena itu silakan diikuti tutorial ini dan silakan di like, subscribe, serta share ke semua teman agar teman Anda juga mendapatkan informasi terbaru dari Unik Channel. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut dan kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Dan kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri ya. Cara pemijatan kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Lanjut ke pemijatan tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dipastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di tubuh kita, khususnya pada tangan, nanti akan hilang, dan
terurai dibuang melalui saluran pembuangan. Pijat urut ini juga merupakan upaya untuk membersihkan kulit ya, karena dipijat dengan minyak dengan digosok sekaligus memberikan nutrisi bagi kulit Anda ya, karena minyak yang dipakai ini kaya akan nutrisi yang sangat berguna bagi kulit. Dan pada telapak tangan kanan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat lembut. Kemudian tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Dilanjut pada pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi, maka tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat ya. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya, kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tak lupa pada sendi lutut kita berikan perhatian khusus ya. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pemijatan. Setelah itu kaki kanan ditarik ke atas ya, semacam diolahragakan ya. Kemudian dilipat dan diberikan pijatan lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pemijatan kaki kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi, maka kaki kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga kita berikan perhatian khusus untuk menstimulasi produksi cairan sendi ya. Kaki kiri terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pemijatan. Setelah itu kaki kiri ditarik ke depan dan semacam diolahragakan ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat dan diberikan pijatan lagi. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dipijat kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dilakukan pemijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada pangkal paha dipijat sedikit ditekan-tekan ya. Angka ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa.
Kemudian setelah itu kedua kaki ditarik ke atas, diolahragakan sehingga terjadi relaksasi antara kaki, pinggang, dan bahkan sampai ke punggung. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut ke pemijatan perut ya. Caranya, mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya spin ya, atau memutar. Setelah dirasa cukup, maka kita kondisikan apa yang menjadi permasalahan di seputar perut ya. Mulai dari membenahi peranakan, atau mungkin mengatasi perut kembung ya. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut. Tidak boleh asal-asalan memijat perut, karena di dalam perut itu terdapat organ yang sangat vital terhadap pijatan ya. Karena itu tidak disarankan memijat perut apabila tidak ada tujuan yang khusus. Pijat perut ini juga bisa merupakan langkah untuk diet ya. Bagi Anda yang mempunyai perut yang longgar, mungkin bisa dibetulkan dengan terapi pijat perut ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya, dalam posisi telentang tadi, kedua tangan direntangkan, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Ada pangkal lengan ya, kedua pangkal lengan kita berikan pijatan khusus ya. Langkah ini bisa menyembuhkan bagi Anda yang mengalami sesak nafas dan batuk-batuk, utamanya batuk-batuk yang diakibatkan oleh kecapean. Itu bisa sembuh dengan cara pemijatan yang seperti ini. Mungkin Anda akan menambahkan atau sekedar bertanya, silakan ditulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komen Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri dan Anda akan mendapatkan reputasi yang kurang baik dari YouTube ya. Pada kedua pangkal lengan kita berikan perhatian khusus ya. Mungkin ada orang yang suka dengan pijatan tersebut dan ada pula yang mungkin geli ya. Hal itu tidak apa-apa, karena itu manfaatnya besar sekali. Kemudian kedua tangan kita lipat ke belakang dan diletakkan di belakang kepala dan diberikan pijatan lagi ya di seputar pangkal lengan ya. Pangkal lengan terus diberikan perhatian khusus ya, sehingga permasalahan seputar batuk, sesak nafas dan sebagainya nanti akan sembuh ya, benar-benar sembuh. Kemudian dilanjut dengan pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, kepala kita pijat-pijat ya.
kita tarik dari alis menuju ke ujung rambut. Kemudian rambut ditarik-tarik lembut dan kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian samping kanan, dan sebaliknya kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri ya, secara bergantian. Maka ini bisa menyebabkan penyakit migrain dan vertigo. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan. Caranya, mula-mula tangan kiri kita oleskan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dipastikan asam laktat yang terakumulasi di sekitar lengan nanti akan hilang ya, bersih. Asam laktat ini merupakan pemicu capaian ya. Apabila terdapat banyak akumulasi asam laktat di dalam tubuh, khususnya pada tangan, nanti Anda akan terasa capek dan berujung pada demam. Pada telapak tangan kiri diberikan pijatan refleksi. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi, maka tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Dimana pijatan refleksi ini bertujuan untuk menstimulasi saraf ya, yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila organ tubuh Anda mengalami gangguan atau sakit-penyakit, bisa disembuhkan dengan pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan. Selanjutnya ya, kepala disangga ya, dan diberikan pijatan pada pundak bagian kiri dan bagian kanan. Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Maka ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri, kita pijat tubuh bagian kanan ya, mulai dari pundak kanan, tangan kanan, terus ke bawah sampai ke pinggang, ke pantat bagian kanan, kaki kanan, dan berakhir dengan kaki kanan. Kedua kaki dipijat dan diberikan treatment secara bersama-sama. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri, terus turun ke pinggang bagian kiri, ke pantat, dan berakhir kedua kaki dipijat setelah diberikan treatment secara bersama-sama. Cara penjabatannya seperti yang dilihat pada video ini. Lanjut langkah yang ketiga, pijat turun dalam posisi duduk ya.
Caranya, mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala ya. Pinggang dipijat-pijat, punggung juga dipijat-pijat, dan selanjutnya kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Angka ini bisa menyebabkan penyakit migrain dan vertigo. Setelah itu ya, tubuh kita berikan treatment dengan penumpu lutut kanan kita ya. Itu kita sandarkan dan tubuh kita tarik ke belakang sebanyak 3 kali 3 posisi. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat lutut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.